Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzi Salsabila dengan NIM 2501151510001, jurusan Pendidikan IPA ICP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang genetik. Langsung saja simak videonya. Genetik adalah cabang ilmu biologi yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini melibatkan informasi yang tersimpan dalam gen yang merupakan unit pewarisan yang terletak pada kromosom. Gen membawa kode-kode yang menentukan berbagai karakteristik fisik, fisiologis individu seperti warna mata, golongan darah, atau kemampuan metabolisme. Genetik terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pewarisan sifat, hukum Mendel 1 dan 2, persilangan monohibrid dan dihibrid, dan yang terakhir adalah darah. Mari kita bahas satu persatu. Pewarisan sifat adalah proses penurunan karakteristik atau sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui materi genetik, yaitu DNA. Sifat ini bisa berupa fisik seperti warna mata, tinggi badan, maupun sifat biologis lainnya. Komponen utama pewarisan sifat yaitu yang pertama gen, yaitu unit dasar pewarisan yang suatu sifat gen terletak di kromosom. Dan yang kedua, kromosom, yaitu struktur berbentuk benang di dalam inti sel yang membawa informasi genetik dalam bentuk DNA. Manusia memiliki 23 pasang kromosom. Dan DNA, yaitu molekul kompleks yang mengandung instruksi genetik untuk perkembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup. Dan yang terakhir alel, yaitu bentuk alternatif dari sebuah gen. Misalnya, gen untuk warna mata bisa memiliki alel untuk mata coklat dan alel untuk mata biru. Pun istilah-istilah pewarisan sifat yaitu paralel, filal, dominan, resesif, genotip, fenotip, homozigot, dan heterozigot. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh kasus pewarisan sifat, yaitu seorang laki-laki botak heterozigot bergenotip B besar B kecil menikah dengan perempuan normal homozigot dengan genotip B kecil B kecil. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tentukan genotip dan fenotip semua individu dalam silsilah keluarga ini. B1-nya yaitu ayah bergenotip B besar B kecil, yaitu fenotip botak, dan ibunya genotip B kecil yaitu fenotip normal. Nah, keturunan F1-nya yaitu anak laki-laki genotip B besar B kecil fenotip botak, anak laki-laki kedua genotip B kecil yaitu fenotip normal, anak perempuan pertama genotip B besar B kecil fenotip normal, dan anak perempuan kedua genotip B kecil fenotip normal. Nah, hukum Mendel 1 yaitu atau hukum segresi menyatakan bahwa alel-alel gen pada pasangan kromosom homolog memisahkan diri secara bebas saat pembentukan gamet melalui meiosis, sehingga setiap gamet menerima satu alel dari setiap pasangan. Nah, pada hukum Mendel kedua atau hukum assortmen bebas menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda pada kromosom berbeda bergabung secara bebas dan independen saat pembentukan gamet, tidak saling memengaruhi. Sekarang kita bahas persilangan monohibrid. Yaitu persilangan monohibrid merupakan persilangan antara 2 individu sejenis yang hanya berbeda pada satu sifat saja, seperti warna bunga atau tinggi tanaman. Persilangan ini menjadi dasar hukum Mendel 1, di mana alel-alel gen pada kromosom homolog memisah secara bebas saat pembentukan gamet melalui meiosis. Nah, pada monohibrid terbagi menjadi 2, yaitu dominan penuh dan intermediate. Dominan penuh yaitu persilangan satu sifat di mana alel dominan sepenuhnya menutupi alel resesif.
Nah, yang kedua itu ada intermediate. Intermediate itu menghasilkan sifat yang baru. Misal, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, itu menjadi bunga mawar merah muda. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh dominan penuh, yaitu persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan alel M bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukan persilangan sampai mendapat F2. Nah, kita di sini ingin mendapatkan F1-nya terlebih dahulu. Nah, P sama dengan M besar dikali M kecil. Nah, kita dapat gametnya yaitu M besar dan M kecil. Nah, F1-nya jadi M besar M kecil dan 100% warna merah. Nah, jika kita ingin mendapatkan F2-nya, kita harus mengalihkan sesamanya, yaitu P2 sama dengan M besar M kecil dikali M besar M kecil. Nah, gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Nah, F2-nya itu kita samakan, yaitu M besar sesama M besar dan M besar M kecil dan M kecil M kecil. Nah, kita sudah dapat genotipnya M besar dan M besar 1, M besar dan M kecil 2, dan M kecil 3. Fenotipnya merah dan putih. Merah kita dapat 3 dan putih 1. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal intermediate, yaitu persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan alel M besar bersifat intermediate terhadap M kecil. Lakukan persilangan sampai mendapat F2. Nah, cara kerjanya itu hampir sama dengan dominan penuh yang tadi. Nah, yaitu P sama dengan M besar dikali M kecil. Gametnya kita dapat M besar M kecil. F1-nya M besar M kecil. Nah, M besar M kecil ini yaitu merah muda. Nah, P2-nya kita kalikan lagi sesamanya, M besar M kecil dikali M besar M kecil. Gametnya yang kita dapat itu lagi M besar dan M kecil. F2-nya M besar dan M besar M kecil dan M kecil. Genotype-nya yaitu M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Fenotipnya merah 1, merah muda 2, dan putih 1. Selanjutnya kita bahas persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini adalah jenis persilangan genetika yang melibatkan dua pasang sifat yang beda sekaligus. Ini lebih luas dari monohibrid yang hanya satu sifat. Nah, teman-teman, di sini kalian dapat lihat contoh persilangan dihibrid. Nah, cara pengerjaan itu hampir sama dengan persilangan dominan penuh dan intermediate. Nah, di sini saatnya sekarang kita membahas tentang darah. Darah merupakan komponen penting dalam tubuh kita. Komponen darah antara lain yaitu sel darah merah mengandung protein berwarna merah yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang kedua, sel darah putih yaitu berperan membunuh kuman yang masuk ke tubuh. Dan yang ketiga, keping darah, yaitu berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang terakhir, plasma darah, merupakan bagian cair dari darah yang terdiri atas 90% air. Plasma darah berperan mengangkut sari-sari makanan, karbon dioksida, dan hormon. Nah, adapun proses pembekuan darah yaitu kerusakan pembuluh darah menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Kerusakan ini akan memberi sinyal ke keping darah. Yang kedua, keping darah yang menerima sinyal akan bergerak ke pembuluh darah yang rusak. Keping darah akan membentuk jaringan serat untuk memerangkap sel-sel darah merah. Nah, yang ketiga, serat dan sel darah merah membentuk sumbatan untuk menutup luka. Permukaan bidang sumbatan mengeras menjadi dempul. Di bawah dempul inilah pembuluh darah dan kulit memperbaiki diri.
Darah berbentuk cairan sehingga dapat beredar ke seluruh tubuh. Darah dapat beredar karena adanya tekanan atau pemompaan jantung. Jantung berdenyut sehingga darah akan keluar dari jantung. Darah yang keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri yang bercabang-cabang dan kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler ini sangat kecil dan dindingnya tipis sehingga memungkinkan terjadi pertukaran zat. Darah dari pembuluh kapiler akan masuk ke pembuluh vena kemudian kembali ke jantung. Adapun sistem penggolongan darah manusia yang paling sering digunakan adalah sistem golongan darah AB0. Berdasarkan sistem ini, golongan darah dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu golongan darah A, B, AB, dan 0. Adapun transfusi darah, yaitu yang pertama, resipien adalah orang yang menerima darah, sedangkan donor adalah orang yang memberikan darahnya. Golongan darah 0 disebut donor universal karena dapat memberikan darahnya ke golongan darah manapun. Nah, yang ketiga, sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari golongan darah manapun. Nah, di sini kita dapat lihat yang mana golongan darah yang dapat mendonorkan dan mana golongan darah yang dapat menerima golongan tersebut. Nah, di sini terdapat persilangan darah, yaitu seorang laki-laki golongan darah AB menikah dengan perempuan golongan darah O. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. P sama dengan IA IB dikali I0 I0. Genotipenya itu IA dan IB dan I0. Nah, kita dapat F1-nya, yaitu IA I0 dan IB I0. Fenotipnya jadi golongan darahnya itu A dan B. A 50% dan B 50%.